kelompok 1 akan menjelaskan mengenai negara Amerika dan negara Prancis. Untuk nama dan NIM tertera pada slide. Sekilas saya akan menjelaskan mengenai negara Amerika. Akuntansi di negara Amerika diatur Badan Sektor Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board. Akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan, Komisi Keamanan dan Kurs, atau yang disebut Securities and Exchange Commission, SEC. Pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi. Lalu untuk regulasi dan pelaksanaan akuntansi dalam Amerika, sistem yang dianut Amerika Serikat tidak memiliki persyaratan legal untuk publikasi mengenai laporan audit periodik keuangan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas mengenai sistem akuntansi di negara Prancis. Ciri khusus akuntansi di Prancis adalah terdapatnya pemisahan antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan internasional. Yang pertama adalah mengenai laporan keuangan. Perusahaan Prancis harus melaporkan yang pertama adalah neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Yang keempat adalah laporan direktur. Yang kelima adalah laporan auditor. Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapkan dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya terdapat di Prancis. Badan Standar Akuntansi di Amerika Serikat. Yang pertama, American Institute of Certified Public Accountants, yaitu suatu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar saja. Financial Accounting Standard Board, yaitu salah satu organisasi yang memberikan panduan standar untuk laporan keuangan. Yang ketiga, Governmental Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. Yang keempat, Securities and Exchange Commission, yaitu lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat yang memegang tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum federal efek dan Yang selanjutnya, patokan akuntansi di negara Perancis. Akuntansi di Perancis memiliki karakteristik ganda, yaitu perusahaan secara tersendiri harus mematuhi peraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak. Sedangkan untuk metode pembelian umumnya digunakan untuk mencatat penggabungan usaha. Namun metode penyatuan kepemilikan dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Sedangkan untuk goodwill umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba, namun tidak ditentukan berapa lama periode amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk penurunan nilai. Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak dikonsolidasikan, yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Aktiva dan kewajiban anak perusahaan yang berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakan metode kurs penutupan atau akhir tahun, dan perbedaan translasi dimasukkan ke dalam ekuitas.
disebutkan patokan-patokan akuntansi di negara Perancis. Yang pertama, aset-aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan. Yang kedua, depresiasi dilakukan menurut ketentuan pajak, metode garis lurus, atau saldo menurun. Yang ketiga, persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah atau FIFO atau rata-rata tertimbang. Yang keempat, biaya riset dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya accrual basis. Yang kelima, aset-aset yang dipinjamkan tidak dikapitalisasi dan biaya sewa dibebankan. Yang keenam, utang untuk kepentingan pasca pekerjaan tidak harus diakui dan pinjaman keuangan tidak perlu dikapitalisasi. Yang ketujuh, pajak-pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode kewajiban dan dipotong ketika pembalikan perbedaan waktu bisa diperkirakan. Dan yang terakhir, goodwill biasanya dikapitalisasi dan diamortisasi ke dalam pendapatan. Baik, selanjutnya laporan keuangan yang berlaku di Amerika Serikat. Yang pertama ada laporan manajemen. Laporan ini lebih bermanfaat bagi pimpinan yang ingin mengetahui secara spesifik tentang kondisi dan performa setiap departemen dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada laporan audit independen. Laporan audit independen ini merupakan media yang dibuat oleh auditor independen dalam mengkomunikasikan hasil dari serangkaian proses audit dalam bentuk opini audit. Yang ketiga, ada laporan keuangan primer, yaitu di dalamnya ada laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi komprehensif, dan perubahan ekuitas pemegang saham. Yang keempat, ada diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun. Yang kedelapan, data triwulan terpilih. Conseil National de la Comptabilité atau CNC. Ini terdiri dari 58 anggota yang mewakili profesi akuntansi, pegawai sipil, dan atasan persatuan dagang dan kelompok-kelompok sektor swasta lainnya. Ini tergabung dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan. CNC juga mengeluarkan peraturan dan rekomendasi pada masalah-masalah akuntansi dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan peraturan tersebut. CNC juga berkonsultasikan masalah-masalah akuntansi yang memerlukan regulasi tetapi tidak memiliki kekuatan pengaturan atau pelaksanaan. CRC didirikan pada tahun 1998. CRC mengubah peraturan dan rekomendasi CNC menjadi regulasi yang mengikat di bawah kekuasaan hukum Kementerian Ekonomi dan Keuangan. CRC memiliki 15 anggota, yaitu diantaranya merupakan perwakilan dari kementerian yang berbeda.